Semangat pagi, selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Atau bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di Indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagram Pak Halim @halimciang menggunakan J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar juga jangan lupa untuk melakukan subscribe di YouTube-nya kita di Indonesia Belajar Official. Dan saya akan ingatkan bagi Anda yang belum masuk juga ke dalam grup WA Pak Halim khususnya, Anda boleh sekali untuk melakukan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap 2 minggu sekali, hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Ciang, salah satu founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup pun lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik, semoga semua juga dalam keadaan yang baik ya. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Halim sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, sahabat pembelajar, tema kita hari ini sangat luar biasa, sangat menarik karena kebetulan pun juga kita sebentar lagi akan menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menunaikan. Jadi tema seminar online kita hari ini adalah fitness di bulan Ramadan. Jadi memang ibadah puasa identik itu dengan off fitness ya atau tidak fitness. Tapi apakah off latihan adalah solusi terbaik untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim tentunya. Jadi bagi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, Anda boleh sekali untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan untuk langsung berbicara dengan Pak Halim pada saat sesi tanya jawab. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai fitness di bulan Ramadan? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Jessica. Saya izin ya untuk share screen supaya nanti bisa ada structure atau struktur untuk apa yang kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya saya mungkin perlu disclaimer dulu ya, mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada informasi-informasi yang keliru di sini sehubungan dengan mungkin jadwalnya dan jadwal puasa maupun misalnya beberapa hal yang mungkin yang bersifat religi yang kurang saya pahami. Jadi mohon maaf dulu nih sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengikuti ini ya mungkin diambil baiknya aja. Kalau yang keliru, yang salah saya mohon maaf dan nggak usah diambil. Gitu ya. Gitu karena saya sendiri memang bukan umat muslim, jadi mungkin ada keterbatasan di sana. Tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan sedikit riset ya, untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Tapi lebih banyak sebenarnya ke pengetahuan fitness yang ada untuk bagaimana kita jalankan supaya menjadi lebih baik ya. Kita mulai. Nah, olahraga kita lihat dari sisi kan ini mungkin salah satu hal pertama yang dilakukan kalau puasa itu dulu nih, sebelum zaman banyak internet, sosial media, atau informasi video dari YouTube gitu ya, langsung mengambil keputusan, oh kalau bulan puasa berhenti fitness gitu, untuk member-member fitness gitu ya. Bahkan untuk kalangan awam atau umum yang nggak mengerti fitness, udah dijamin tuh bulan puasa bukan waktu yang tepat untuk memulai
fitness gitu, sehingga malah lebih dijauhi lagi, persentasenya pasti besar sekali di sana. Jadi kita coba melihat tentang pros dan cons berhenti olahraga sementara, karena mungkin niatnya berhenti olahraganya 1 bulan gitu ya, selama bulan puasa. Dan pros dan cons untuk terus berolahraga selama bulan puasa. Nah, yang perlu hati-hati di sini juga, yang mungkin banyak yang kurang mengerti adalah seberapa persen dari orang yang memutuskan untuk berhenti berolahraga di bulan puasa benar-benar kembali berolahraga setelahnya. Nah, itu juga kan menjadi pertanyaan, kan persentasenya jadi berapa lagi. Jadi sebenarnya dari awal pun mungkin sahabat pembelajar udah tahu gitu, saya pasti akan lebih pro ke yang namanya terus meneruskan olahraga, karena kalau berhenti itu ada aura untuk sulit pick up lagi gitu ya, karena kayak kecewa dengan penurunan yang terjadi selama 1 bulan itu, kemudian belum lagi diperburuk dengan waktu Lebaran itu badannya jadi lebar, tambah lebar, sehingga wah untuk benar-benar mau start lagi tuh kayak wah berat banget gitu. Nah itu juga salah satu mental challenges yang perlu kita hadapi apabila kita mengambil keputusan untuk berhenti berolahraga sementara. Tapi saya lanjut dulu aja supaya ada pemahaman sedikit ya, pros dan cons berhenti olahraga sementara. Nah ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari berhenti olahraga. Misalnya mungkin masa recovery, misalnya mungkin sebelum bulan Ramadan, sebelum berpuasa, ternyata kebetulan ada cedera gitu ya, mengalami cedera sehingga memang perlu untuk beristirahat. Jadi sekalian gitu ya, jadi momentumnya mungkin dimanfaatkan seperti itu. Jadi bukan satu kesengajaan, saya mencederakan diri, bukan ya. Gitu. Yang kedua adalah terindikasi overtraining, kelebihan olahraga selama ini, ya, atau mungkin karena pikir, wah, saya nanti mau berhenti berolahraga selama sebulan, jadi latihannya saya rajinin dulu. Ada juga yang mungkin berpendapat seperti itu, sehingga akhirnya overtraining, ya, yang bersifat akut, atau bahkan selama ini under recovering, karena memang kita harus akui, komponen kelebihan olahraga itu sebenarnya lebih jarang terjadi. Yang lebih sering adalah kekurangan recovery-nya. Recovery karena ada 2 elemen. Kalau olahraga kan elemen tersendiri saja. Kalau kita berbicara fitness ya, ada elemen olahraga teratur, nutrisi teratur, istirahat teratur. Nah, nutrisi teratur dan istirahat teratur ini kan 2 komponen yang sifatnya di recovery. Jadi kalau kita kadang menyalahkan overtraining, bisa jadi sebenarnya kita kurang aware nih dari pola makan atau pola istirahat kita yang masih kurang bagus. Gitu. Nah, itu bisa terjadi berhenti sementara, tetapi mungkin di selama bulan puasa juga langsung di pick up lagi gitu, karena merasa under recovery-nya seminggu udah cukup deh, saya istirahat kemudian saya langsung pick up lagi. Jadi di tengah-tengah puasa mungkin di minggu kedua udah bisa untuk memulai olahraga lagi. Nah, jadi sebenarnya masih sangat bersifat bukan berhenti demi bulan Ramadannya, bukan berhenti demi memberikan kemulusan di ceritanya masa-masa berusaha menjalankan puasa dengan supaya lebih optimal. Saya paham, sering juga dengar ya bahwa di minggu pertama bulan puasa itu justru yang paling berat. Gitu. Jadi mungkin ada yang merasa oke, saya komit, saya mungkin di masa beratnya ini 1 minggu saya adjust dulu, saya penyesuaian dulu, nanti setelah sudah terasa lebih mudah, saya langsung mulai berolahraga dan manfaatkan itu sebagai momentum juga 1 minggu berhenti olahraga untuk mungkin apa ya namanya, meriset badan sendiri lagi. Whatever it is, it's good ya. Jadi cukup baik apabila memang melihat berhenti olahraga sementara itu dari perspektif itu. Atau misalnya kegiatan fisik non-exercising yang meningkat selama bulan Ramadan. Misalnya justru ada orang-orang tertentu yang pekerjaannya ya justru menuntutnya meningkat lebih aktif, lebih sibuk di bulan Ramadan. Nah, ini juga berarti mungkin ada stres tambahan yang sepertinya
perlu beristirahat gitu ya. Tapi kembali lagi ini pun satu tanda kutip alasan cerdas ya, kita harus hati-hati di sana karena berolahraga sebenarnya pasti menyehatkan. Tinggal kita pintar mengurangi gitu ya porsinya di bulan puasa itu sehingga kita nggak terlalu over ya. Kita juga harusnya mengerti bahwa sebenarnya di bulan puasa ini demi kelancaran semua kegiatan ya kan, olahraga itu jangan justru dihentikan. Olahraga bukan penghalang. Olahraga itu lebih kepada fokus kalau di bulan puasa kita mungkin menjaga gains yang sudah kita dapat atau progres yang sudah kita nikmati selama ini, bukan untuk mendapatkan progres baru gitu. Jadi dengan perspektif seperti itu, porsinya bisa dikurangi secara smart sehingga menjalankannya pun meskipun dengan peningkatan kegiatan selama bulan puasa bukan menjadi masalah. Jadi masih bisa ditweak di sana, bisa diakali di sana ya. Yang keempat adalah apabila selama ini sudah kronik kurang tidur. Dan selama bulan puasa kronik kurang tidur itu mungkin terjadi semakin panjang atau semakin lama. Karena kita perlu acknowledge juga bahwa tantangan mungkin salah satu tantangan terbesar yang mungkin nggak pernah dibahas adalah mungkin ya menyingkatnya waktu istirahat atau waktu tidur gitu ya, karena biasa kita mungkin terbiasa tidur jam 11, jam 12 atau bahkan jam 1, jam 3 atau jam 3.30 sudah harus bangun. Nah, bayangkan tidurnya bisa berapa jam. Makanya mungkin selama bulan puasa itu capeknya, feeling lethargic ya, feeling rundown itu tuh banyak sekali gitu. Nah, itu yang perlu kita address juga di sini. Nah, apalagi selama ini mungkin udah severely undersleeping gitu, under recovering, sehingga perlu mungkin siapa tahu di bulan puasa saya malah bisa, karena adanya keteraturan yang dijadikan satu kewajiban, maka akhirnya menjadi satu kesempatan momentum untuk mewujudkan keteraturan yang lain, maksudnya di sana ya. Terus cons-nya ya pasti efek the training pada masa otot, ya pada kapasitas paru-paru VO2 max, dan pada kekuatan otot, ya. Kemudian kondisi kesehatan dan kebugaran yang juga turun. Kemudian kemajuan yang sudah diraih, misalnya, selama 11 bulan ini nih, saya udah latihan, sangat konsisten, udah tahu dong yang namanya berolahraga, sekian tahun, ya. Kemudian hanya untuk, misalnya, kemajuan 11 bulan yang 1, 2, 3 langkah itu hanya mundur 1 langkah lagi. Jadi maju 2, mundur 1, maju 2, mundur 1. Setiap tahun begitu, kemudian kita menyalahkan ibadahnya. Kan kayaknya kurang wise gitu kalau itu terjadi. Jadi berhenti adalah untuk sementara the training itu sudah terjadi memang dalam waktu 1 bulan atau 4 minggu. Sehingga memang berisiko ada kemunduran itu gitu, dan itu harus kita take into consideration sebelum kita memutuskan untuk berhenti olahraga sementara. Kemudian berkurangnya juga peluang mencegah penurunan. Seperti yang saya katakan, olahraga sebenarnya adalah hal yang sangat baik ya untuk di saat bulan puasa dijadikan momentum. Goalnya adalah untuk keep your gains. Goalnya bukan untuk berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi lagi gitu, bukan seperti itu. Jadi saya rasa akan lebih baik kalau kita bulan puasa itu keep the gains aja daripada going for more improvements gitu. Biarlah bulan puasa menjadi improvement sedikit dalam hal kesehatan, keeping the gains juga menjadi hal yang baik, dan pada saat yang sama gains-nya justru yang banyak di spiritual gains ya, religious gains dalam mengumpulkan pahala dan meningkatkan kemajuan moralitas kita atau praktek kita dalam beragama gitu ya. Nah, ini ada studi baru ya, saya menambahkan dari yang tahun lalu gitu. Tapi ini masih studi yang saya temukan dari tahun lalu, cuman saya perbaiki feasibility-nya.
Ada exercise training dan fasting ya, ada insights yang cukup baru dari tahun 2020 dari Journal Sports Medicine. Dua penelitian menunjukkan ibadah puasa berdampak pada penurunan performa endurance. Jadi untuk teman-teman yang menjadi runners, ya ini menjadi satu concern tersendiri gitu. Dua penelitian lain menunjukkan tidak terjadi perbedaan performa endurance saat menjalankan ibadah puasa. So, ini masih bisa terjadi ya, misalnya masih ada kemungkinan kalau misalnya mau berhenti, ya mungkin bisa disiasati gitu ya, jangan sampai berhenti total. Saya rasa mungkin berhenti 1 minggu di minggu pertama, minggu awal yang paling berat, dan kemudian menurunkan juga kilometer larinya. Kalau misalnya rutinitasnya adalah setiap hari itu brisk walking atau setiap hari itu pasti ada jalan misalnya 5 km ya, hari di bulan-bulan puasa mungkin jalankan 2 atau 3 km saja juga sudah lumayan bagus gitu ya. Kemudian ada satu penelitian yang menunjukkan terjadi peningkatan kecil dalam performa endurance. Kesimpulannya, ini bahkan sebenarnya lebih ke berolahraganya ya, bagaimana perspektif apabila meneruskan olahraga gitu ya. Jadi berolahraga di bulan puasa bukan untuk meningkatkan performa, tapi setidaknya untuk mempertahankan gitu. Jadi ini bukan soal studi tentang berhenti berolahraga di bulan puasa, tapi ini adalah studi tentang meneruskan berolahraga di bulan puasa. Ya. Nah, ini juga ya, the effects of stopping exercise. Saya cukup di part 1-nya aja dan sudah memberikan kita cukup banyak insights karena ternyata waktu saya lihat di part 2-nya memberikan hasil yang lebih kurang sama. Dampak berhenti berolahraga ya. 3 minggu berhenti aja VO2 max sudah turun 7%. Ternyata hanya menambah 1 minggu berhenti VO2 max-nya turun 3 kali lipat jadi 21%. Muncul gejala depresi karena area hipokampus pada otak tidak terstimulasi dengan baik. Meningkatkan tekanan darah ke level semula sebelum berolahraga apabila 6 bulan berhenti. Nah, ini juga nih perlu diperhatikan, tadi saya sampaikan sekilas ya, bahwa selama bulan puasa itu kita menggunakan puasa sebagai alasan berhenti berolahraga, tapi ternyata kebablasan sampai 6 bulan. Nah, hati-hati di sana ya. Jadi apa gains kita itu berpotensi, terutama gains kita dalam pengendalian tekanan darah dan lain segalanya, jadi hilang tuh 6 bulan kemudian gitu ya. Jadi kita mau coba juga untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut. Makanya meneruskan berolahraga itu selalu adalah hal yang saya rasa lebih banyak untungnya ya. Ini juga nggak begitu terbaca ya, terjadinya the training effects ya, prevention. Ada studi baru di tahun 2020 juga karena kebetulan waktu itu berhubungan dengan yang namanya COVID ya, terjadinya pandemi atau musim yang namanya mereka namakan musim keterjangkitan atau penularan, sehingga mungkin waktu itu saking ketatnya mungkin berolahraga di publik aja di udara luar juga tidak dianjurkan gitu ya, sehingga terjadinya penurunan pada kapasitas maksimal paru-paru, terjadinya penurunan fungsi mitokondria mulai terlihat dari 1 minggu berhenti. Kepadatan kapiler, bukan kaliper, tapi kapiler otot, ya, jadi pembuluh darah, kepadatan pembuluh darah mulai turun 4 minggu setelah berhenti. Jadi tubuh kita luar biasa. Kita waktu berolahraga, kapiler darah itu atau pembuluh darah bisa terbentuk baru karena otot kita semakin besar, sehingga perlunya pencabangan baru pada pembuluh darah untuk mengirimkan nutrisi ke otot yang baru tersebut, gitu. Nah, karena otot kita turun, ya, mitokondria juga dapur pembakaran energinya turun, dari segi fungsi berarti pembakaran energi turun, kemudian ternyata kepadatan kapiler ototnya juga turun, berarti jumlah pembuluh darah yang sudah terbentuk itu juga akhirnya bisa mungkin memendek atau kembali balik lagi ke semula seperti sebelum berolahraga, sehingga suplai oksigen ke otot rangka mengalami penurunan juga gitu, dan penurunan kekuatan tercatat dimulai 4 minggu sesudah berhenti. Jadi beberapa hal tersebut saya rasa
bukannya kita melekat ya pada kekuatan atau hasil yang sudah kita dapat, tapi memang kekuatan dan hasil massa otot itu sendiri yang kita raih ternyata memiliki nilai value kesehatan yang sangat tinggi, sehingga kalau turun kekuatan, turun massa otot atau body shape kita, ternyata berdampak pada penurunan kesehatan. Maksudnya di sana ya, jadi bukan soal ini kan untuk spiritual ibadah, jadi jangan pikirin deh bentuk badan gitu, bukan soal itu juga ya. Kita juga terutama ya dalam ajaran Islam, saya juga pernah baca gitu bahwa fisik yang tegap, sehat dan kuat itu memang harus dijaga seperti itu, dan berusahalah memang untuk ke arah sana gitu, agar fisiknya baik, memiliki keterampilan dan kekuatan fisik yang tinggi ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pros and cons untuk terus berolahraga. Prosnya apa aja? Ya, menjaga atau melindungi gains yang sudah diraih. Tadi sudah saya sampaikan, saya uraikan sedikit saja. Meningkatnya values, belief system, dan ethos pribadi sebagai modal menjalankan fitness ke depan. Nah, bayangkan kalau kita akhirnya melihat bahwa, look, challenge berpuasa ini bisa saya lalui, saya lulus nih ke tingkat yang lebih lanjut dan lebih baik. Mindset-nya berbeda loh kalau kita melihatnya dari perspektif seperti ini. Saya lulus menghadapi tantangan dan sulitnya bulan puasa ini, dan akhirnya saya bisa graduate ke sini. Maka cara pandang kita terhadap apa yang menjadi kesulitan besar bagi orang lain, tapi bagi kita adalah saya sudah melaluinya dan saya sudah lulus darinya, maka akhirnya saya melihat ini satu ujian yang saya pernah taklukkan, jadi sudah di bawah saya gitu ya, in terms of menaklukkan tantangannya. Jadi beda sekali cara pandangnya ya, dan merupakan modal kita bukan saja untuk fitness ke depannya, tapi dalam berbagai aspek kehidupan lain, tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita bisa coba pikirkan menjadi satu tanda kutip perbandingan dengan tantangan berpuasa. Oh, sepertinya oke, ini saya bisa ambil tantangan ini dan akan membuat saya graduate lebih jauh lagi, lulus lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, itu yang justru kita harapkan bersama. Yang akhirnya setiap individu kita, bayangkan ada berapa ratus juta umat Islam di Indonesia dan menjalankan ini, betapa ternyata menjadi satu motor penggerak kebaikan yang lebih bagus lagi untuk masyarakatnya ya. Kemudian mengkombinasikan, nah ini bagusnya lagi, ada bonusnya, mengkombinasikan autofagi dengan ibadah. Nah, why not, ini jadi satu kesempatan juga. Toh misalnya apalagi ya, tren, atau misalnya bukan tren lah ya, karena ini kayaknya it seems to be going on for quite some time, dan bisa menjadi satu budaya pola makan baru, yaitu misalnya yang melakukan intermittent fasting gitu. Manfaat kesehatannya sudah terlalu banyak dan gratis pula, jadi kayaknya intermittent fasting is going to stay here for a long time gitu ya. Jadi bukan satu tren yang come and go, tapi it's going to stay here for quite a while. Dan salah satu manfaat terbesar dari intermittent fasting adalah autofagi. Why not kita manfaatkan ya, dan kita buktikan bahwa beribadah, menjalankan puasa, mewujudkan autofagi, meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas spiritual kita gitu ya. Kemudian kontrol ego dalam latihan. Nah, ini kesempatan juga nih yang selama ini berolahraganya sukanya berat-berat gitu ya, yang mungkin yang selama ini, saya mau mencari perhatian di gym dengan angkatan yang paling, saya jadi tukang ceritanya member gym yang angkatannya paling tinggi yang gak ada yang ngalahin gitu ya. Nah, mungkin kita bisa set aside dulu, karena mau tidak mau dalam saat menjalankan puasa kita bilang, saya kayaknya coba deh saya revisi lagi, apakah pendekatan latihan saya sudah benar, apakah saya selama ini memang melakukan latihannya baik untuk diri saya sendiri atau untuk maksudnya kesehatan, atau dari sisi egonya gitu. Jadi kesempatan untuk menjadi lebih smart dan menambah pengetahuan ya dalam hal
Misalnya, oh ya saya angkatannya terlalu berat sehingga gerakan saya jadi jelek, maka saya akan coba cari beban yang saya turunkan bebannya sampai di mana gerakan saya bisa menjadi bagus dan optimal di sana. Gitu. Kemudian cons-nya apa saja? Cons-nya adalah risiko under recovery yang meningkat. Ya, apabila selama ini salah strategi, maka hanya akan meneruskan kesalahan strategi itu. Jadi learning by doing dan pada saat yang sama terbuka pada hal-hal baru untuk bisa improve, ya. Jadikan setiap kesempatan, baik itu tantangan maupun advantage atau keuntungan, ya, sebagai kesempatan untuk maju lagi. Jadi perbaiki strategi, bukan saja di bulan puasa, tapi ini menjadi kebiasaan yang terus-menerus, ya. Tapi bagi yang belum memiliki budaya untuk terus memperbaiki strateginya, jadikan bulan puasa sebagai momentum awal untuk diteruskan sampai sesudah puasa. Ya, apabila terjadi cedera atau kondisi kesehatan yang perlu istirahat khusus, sama seperti yang tadi, ya. Kemudian apabila selama ini sudah mengalami toksisitas kronik yang perlu masa recovery yang cukup panjang. Nah, saya rasa yang merah-merah ini akan terganggu kalau terus berolahraga, gitu ya. Jadi sekali lagi hanya specific conditions, tidak untuk semua orang. Jadi lebih kepada saya menganjurkan, yuk teruskan berolahraga, tapi secara smart kita adjust takarannya, belum tentu harus diturunkan, ya. Kita adjust takarannya dan minimal kita memilih goalnya. Kalau bukan untuk gains, ya at least keeping the gains. Kalau bukan untuk mendapatkan peningkatan selama bulan puasa untuk meneruskan berolahraga itu, ya minimal untuk menjaga apa yang sudah diraih 11 bulan terakhir biar jangan turun, gitu ya, kira-kira. Dan kalau turunnya pun minimal lah, ya, jangan terlalu besar, maksudnya seperti itu. Next-nya lagi. Nah, ini saya coba melihat dari sudut misalnya timing by color coding, ya. Ini saya mengambil kira-kira jadwal Imsakiyah tahun lalu, tapi nanti ada yang baru dan lebih kurang hampir sama, ya. Yang di warna oranye yang paling kiri adalah mungkin anjuran misalnya kalau mau melakukan latihan beban menjelang sahur, kira-kira kalau berani untuk bangun lebih pagi, gitu ya. Berarti ini hanya bersyarat untuk mereka yang tidurnya awal, gitu. Misalnya mungkin saya setelah makan malam, setelah buka, kemudian saya lakukan sedikit sholat tarawih, gitu ya. Kemudian ada sedikit makan lagi, kemudian setelah itu tidur, ya, tidurnya udah rapi nih dari jam 9.30 misalnya jam 10, kemudian bangunnya jam 3, kemudian jam 3 pun udah berolahraga, misalnya hanya cukup setengah jam, nggak usah lama-lama, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan, dan berarti ini berhubungan dengan fasilitas yang tersedia, yaitu badan sendiri dan lantai dan mungkin kursi. Jadi kita berolahraganya hanya dengan berat badan sendiri, gitu ya. Bagi yang misalnya merasa saya kayaknya tarawih saya panjang, gitu, sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk berolahraga sebelum tidur misalnya. Jadi ini conditional, ini sangat-sangat fleksibel dan terbuka bagi siapapun yang mungkin memiliki rasionalnya masing-masing, ya. Ini hanya saya mempresentasikan, ya, beberapa ideas untuk misalnya dijalankan, karena kembali lagi kan tadi kita sudah bahas tentang manfaatnya, jadi kita tinggal sekarang cari how do we do it dan when, gitu ya. Aerobik sebelum berbuka. Nah, ini untuk ibu-ibu misalnya atau siapapun yang misalnya merasa saya agak overweight selama ini dan masih mau meneruskan untuk pembakaran lemaknya. Nah, itu bisa terjadi sebelum berbuka karena pada saat itu energi gula kita di dalam tubuh dan baik dalam darah maupun otot berpotensi memang sudah sangat rendah. Dan itu adalah kondisi yang sangat ideal bagi tubuh kita untuk membakar lemak. Provided kita membawa diri kita ke dalam state pembakaran lemak itu, yaitu kapan? Yaitu dengan membawa heart rate ke zona pembakaran lemak saat aerobik.
yang lebih kurang 60-80% dari maksimalnya gitu ya. Tapi dan selanjutnya latihan beban ya seperti biasa, mungkin 2 jam sesudah berbuka atau sesudah sholat tarawih ya. Misalnya sudah pukul 20 ya, kalau misalnya tarawihnya mungkin yang singkat ya mungkin bisa. Ada juga yang beberapa waktu lalu, minggu lalu waktu saya memberikan talk show juga, ada rekan dan sahabat yang mengatakan tarawih itu tidak wajib hukumnya. Jadi sebenarnya setelah berbuka pun sampai sebelum tidur bisa ada jadwal kosong untuk melakukan berolahraga. Jadi bagi yang merasa tarawih tidak wajib ya silakan aja ya. Berarti ada banyak sekali kesempatan untuk berolahraga dan mungkin bisa memanfaatkan waktu tersebut melakukannya di gym. Mumpung gymnya belum tutup ya. Fitness center biasa tutupnya mungkin selama bulan puasa yang biasanya jam 10 mungkin sekarang jam 9 misalnya ya, dan itu berarti masih ada waktu untuk berolahraga antara katakan jam 7, 7.30 sampai jam 9 ya. Kalau ada waktu di sana, why not gitu. Selama kita nggak memiliki excuses, saya rasa titik-titik oranye, merah, dan hitam ini, tiga-tiganya tidak harus dijalankan langsung semuanya, tapi at least sahabat pembelajar di sini melihat ada opsi atau titik atau spot atau slot waktu untuk melakukannya. Maksudnya begitu. Dan kira-kira how much, seberapa porsinya, yaitu mungkin dari saya karena minggu-minggu pertama terutama sangat mungkin sulit karena adjust lagi. Saya akui luar biasa ya tantangan yang teman-teman harus lalui dan teman-teman sudah lulus selama berpuluh-puluh tahun ya. Yang namanya daytime untuk nggak minum itu 14 jam, 13,5 jam, luar biasa gitu ya di saat hari-hari panas, ya keringatnya banyak, kita beraktivitas masih tetap tinggi, dan risiko dehidrasinya tinggi sekali, dan teman-teman bisa melaluinya gitu, dan masih ada semangat untuk nanti malamnya, maghribnya, atau sesudah isya-nya masih mau berolahraga lagi, luar biasa gitu ya. Jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut, intensitasnya 50-70% saja dari porsi olahraga biasa. Jadi baik itu, kalau aerobik berarti bisa jadi durasinya, yang biasa 60 menit, kalau 50%-nya jadi 30 menit, 70%-nya jadi mungkin hanya 40-an menit gitu ya. Frekuensi dan heart rate-nya sama, jadi seminggu 3 kali, ya udah seminggu 3 kali juga. Heart rate-nya juga tetap masih sama, ya karena heart rate related-nya kepada kemampuan yang sudah ada dan juga kepada umur gitu. Jadi itu kita ikutkan. Jadi di aerobik dalam durasi, kalau di dalam latihan beban, nah ini bisa lebih fleksibel, bisa setnya sama jumlahnya. Oh, saya biasa melakukannya 8 set gitu ya. Tapi bebannya yang dikurangi, yang biasanya 50 kilo berarti 25 kilo atau 35 kilo 70%-nya ya. Kemudian ada juga bilang, oh ya udah saya mau bebannya yang sama, tapi jumlah setnya saya biasa 8 set, sekarang 4 set, atau 6 aja, gitu. Kemudian ada juga persepsi pengerahan fisik, rate of perceived exertion. Ya, bahwa saya biasa nih 100% saya seperti ini nih. Ya, saya sampai ibarat ada mengerang pertama kali, gitu ya. Itu adalah 100% saya. Jadi saya kira-kira ya 50-70%-nya udah cukup. Itu juga bisa ya. Jadi silakan dengan dalam satu slide ini aja sahabat pembelajar memiliki banyak sekali fleksibilitas baik dalam pilihan waktu, durasi maupun beban atau jumlah repetisi atau jumlah set yang dilakukan gitu ya. Jadi sangat-sangat fleksibel, you know your body best. Jadi bagi sahabat pembelajar, Anda yang paling tahu kondisi badan sendiri. Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh. Listen to the body. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian untuk pola makannya, kira-kira gimana? Karena fitness bukan saja berolahraga, tapi juga pola makan ya. Sumber dan penyajian baiknya makan apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya timing dan frekuensi makannya terutama gimana? Kalau timing kan sudah pretty much very fixed gitu ya. Lebih kurang dari, let's say, dari subuh gitu ya. Dari sholat subuh sampai misalnya maghrib gitu. Berarti udah jelas nih fix. Kira-kira jam makannya sudah fix, berarti tinggal berbicara frekuensi. Berapa kali makan selama kita dari jam berbuka itu gitu ya.
Dan jumlahnya berarti kita tanya berapa porsinya. Ini beberapa usulan saya aja. Sorry kalau memang ternyata kurang tepat atau memang belum akurat ya. Nah, untuk pola makan di sini, saya mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana supaya lebih efisien dan kita memiliki waktu istirahat yang sebenarnya lebih banyak. Nah, contohnya nih pola makan ya. Kita berbicara misalnya bisa nggak berbuka dan sahur kalau teman-teman lihat nih sahabat pembelajar, sebenarnya menu makanannya sama gitu ya. Bisa nggak dibuat supaya saat berbuka dan sahur makanannya sama. Sehingga sekali masak, idenya itu. Ya, atau minimal udah dipersiapkan sehingga waktu dipanaskan atau dipersiapkan cepat, nggak lebih dari misalnya 10 menit. Jadi supaya tidak ada alasan bilang, saya harus bangun 1 jam lebih awal untuk masak dulu, gitu. Siapapun itu, entah diri kita sendiri atau pasangan kita yang perlu bangun lebih awal seperti itu. Kasihan. Kenapa tidak kita buat satu strategi untuk masaknya sekali aja. Ini jadi masuk konsep yang namanya meal prep gitu ya, meal preparation. Jadi kita bisa makan makanan yang berkualitas 2 kali, dia oke lah sama, tapi kan menunya udah berubah besok kan gitu ya. Jadi kita bisa masih tetap mendapatkan variasi itu, tapi kita mungkin di sini diajarkan untuk lebih kita bandingkan lah, mending mendapatkan variasi kuliner atau untuk kesenangan lidah jadi harus bangun lebih awal, atau kurang tidurnya nih, potensi kurang tidurnya yang harus kita jaga. Saya rasa kita kesampingkan dulu aja mungkin ya. Bahkan sebenarnya lidah juga mungkin tidak akan protes kalau ternyata penyajiannya juga enak gitu ya. Oh, malah bilang, wah gila buka puasa rasanya enak banget nih. Ternyata ketemu lagi meal ini di sahurnya. Wah seneng banget, look forward. Bisa juga kan gitu. Jadi bukan satu hal yang saya rasa kita bisa, kita harus berkorban banyak kalau makan makanan yang sama gitu. Entah itu dibukanya atau di sahurnya yang masak bagus. Jadi sahur masak sekali, di sahurnya makan fresh, kemudian berbukanya makan makanan yang sahurnya, gitu ya, atau sebaliknya gitu. Kemudian ada beberapa hal di sini juga ya, seperti misalnya yang di bawah ada cuka apel di sana ya, yang with the mother, yang dengan biangnya, yang masih agak keruh, itu yang mungkin baik untuk dipilih, nanti saya jelaskan kenapa. Kemudian di tengah ada misalnya protein powder, ya itu juga bisa menjadi satu tambahan dukungan nutritional supplement ya, terutama dalam hal proteinnya, kecukupan protein, asupan protein. Dan juga di sini di yang paling kanan entah yogurt maupun kefir ya, atau Greek yogurt teman-teman juga bisa tambahkan untuk memberikan satu menjaga asupan nutrisi terutama protein dan juga kebahagiaan atau bagusnya ekosistem microbiome ya dalam tubuh kita ya, mikroorganisme, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk yang cuka apel sendiri ini menjadi satu mungkin hal yang agak unik yang perlu kita bahas sedikit in-depth ya, karena banyak yang merasa selama ini kalau misalnya bulan puasa itu adalah bulannya sakit mah gitu ya, makanya iklan obat mah itu juga muncul banyak di bulan tersebut gitu, padahal sebenarnya seolah-olah masalah lambung itu adalah selalu kebanyakan asam gitu, sehingga perlu yang namanya anti asam untuk mengatasinya gitu. Pernah kepikiran nggak bahwa sebenarnya mungkin kita kekurangan asam di dalam lambung kita? Nah, saya sengaja berhenti sebentar supaya sahabat pembelajar ada aha moment di sana ya. Kita bisa saja kekurangan asam, ya, yang sehingga membuat katup kita yang dari katup lambung di atas terbuka dan kita mengalami heartburn dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kekurangan asam? Bukan karena produksinya yang rendah, tapi karena apa? Setelah menjalankan juga intermittent fasting, sampai kadang ada yang bahkan menjalankan OMAD, one meal a day,
yang berarti berpuasa 23,5 jam, hanya buka setengah jam, kemudian berpuasa lagi 23,5 jam. Begitu terus, 1 meal a day, almost 24 hours, selama berbulan-bulan, lambungnya nggak masalah tuh. Malah mengatakan lambung saya makin kuat dan makin baik. Masalah lambung kembung dan segala macam saya berkurang. Kenapa? Karena berarti masalahnya bukan asam lambung naik gara-gara mendelay makan. Atau jeda makan yang panjang. Masalahnya adalah waktu bukanya kalap. Kecepatan mengunyahnya menjadi sembarangan, belum terlalu hancur, belum terjadinya proses pencernaan dengan air ludah yang baik, saliva, ya, dengan enzim-enzim yang ada di sana, makanan yang ada di dalam mulut untuk bergabung dengan enzim itu untuk diurai dulu, udah langsung ditelan. Makanannya masih bongkahan yang cukup besar, relatif besar, dan belum terpunya baik, sudah harus ketemu dengan lambung gitu. Belum lagi ternyata dalam jumlah yang besar. Saya rasa itu yang menjadi masalah lambung, penyebab masalah lambung yang lebih besar daripada yang namanya gara-gara puasa nggak makan kelamaan. Hati-hati di sana ya. Beda antara nggak makan kelamaan, tapi waktu bukanya tidak kalap. Ya, sama. Nggak makannya panjang nih, 13,5 jam, 14 jam. Tapi behavior-nya, perilakunya saat berbuka, itu yang bisa dipertanyakan. Ada yang kalap, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya, salah di panjangnya puasa atau salah di kalapnya saat buka? Ya, jadi di sini akan menjadi satu momen refleksi juga untuk sahabat pembelajar. Jadi untuk setidaknya, oke, ya saya mengakui itu. Jadi makanya untuk mengantisipasi berbuka puasa mungkin dengan asupan cuka apel juga nggak harusnya bukan menjadi satu masalah ya, untuk menjaga in case kita kebetulan makannya waktu berbuka kurang mindful, dan untuk memberikan cadangan bantuan asam untuk mendukung mendapatkan asam yang cukup in case si lambungnya ketersediaan asamnya kurang, ya, kira-kira seperti itu. Next-nya ya, ini hanya kembali lagi usulan ya, misalnya saat berbuka ada yang mungkin mau lebih precise dalam menjalankan misalnya anjuran yang diberikan ya. 1 sendok makan cuka apel misalnya dengan 150 ml air minum plus misalnya 2-3 buah kurma. Setelah itu mungkin terserah, setelah itu memang mau sholat dulu ya, baru melakukan mengkonsumsi meal kayak protein dan cukup serat. Nah, kira-kira di sana ya. Kemudian fokus pada hidrasi yang cukup sampai sebelum tidur, 5-8 gelas minimal masuk dulu gitu ya. Kemudian saat sahur misalnya, ini hanya kembali lagi ide ya, 1 sendok makan cuka apel lagi plus 150 ml air minum plus 1 sendok makan madu misalnya ya, supaya ada energi kick di sana, getting ready untuk menghadapi hari yang panjang ya. Meal kayak protein dan cukup serat plus misalnya 1 serving buah. 1 serving buah itu bisa nggak diganti atau menjadi alternatif lain, ada substitusi atau pilihan variasi dengan misalnya yogurt kefir tadi boleh gitu ya. Kalau merasa meal proteinnya kurang, mau tambah lagi 1 scoop protein juga bisa ya. Kemudian hidrasinya kalau bisa 3-4 gelas lagi untuk menjadi modal kita gitu ya. Minimal risiko dehidrasinya jadi agak berkurang kalau memang kita mengkonsumsi antara misalnya dilihat nih ditambahkan dari 5-8 gelas ke 3-4 gelas. Jadi minimal ada 8-12 gelas yang kita konsumsikan sepanjang hari, setiap harinya di bulan puasa. Jadi asupan kita masih konsisten, hanya memang dari segi timingnya aja, dan hopefully itu bisa membantu kita untuk nggak terlalu
kesulitan ya di sepanjang hari ini. Ini hanya sekedar informasi saja ya, nutrition facts dari dates atau kurma yang mungkin sahabat pembelajar mungkin tertarik untuk mengetahuinya. Jadi satu butir saja kira-kira sudah 17 gram gitu ya. Jadi gulanya juga cukup tinggi di situ. Sugarnya 17 juga, dietary fibernya katanya malah hampir tidak ada. Tapi ini mungkin dates yang besar ya, karena 21 gram juga lumayan, hampir sama dengan 2/3 scoop protein gitu. Jadi teman-teman mungkin melihat bahwa kalau kurma kita di Indonesia agak kecil, mungkin ini dua butir gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal juga. Makanan pedas ya, termasuk salah satu yang mungkin baiknya tidak terlalu banyak ya dilibatkan saat berbuka. Kembali lagi ya mungkin karena intervensinya pada asam lambung ya, kemudian juga karena lambung kosong ibaratnya udah pedas kalah pula gitu ya, udah lebih parah lagi misalnya. Tapi kalau memang sudah ada self control yang baik ya silakan ya. Kalau teh dan kopi lebih kepada karena mereka bersifat satu diuretik, yang kedua adalah stimulan karena kandungan teh yang mirip kafein itu namanya tein ya, atau theanin, dan juga kopi ya, yang sifatnya yaitu mengganggu mungkin kualitas tidur ya, atau membuat kuantitas tidur kita mungkin terancam juga atau terkompromikan gitu. Jadi kedua hal itu saya rasa bukan tambahan yang baik, kecuali kalau ada yang memang bahasanya mungkin badak-badak aja gitu ya, habis ngopi mau tidur ya tidur nggak apa-apa, jadi ya udah silakan ya, bisa juga. Jadi at least setidaknya ada beberapa hal yang kita jadikan checklist untuk kita perhatikan asupannya. Nah, ini hanya sedikit jadwal aja untuk teman-teman ya. Kalau nanti pasti akan banyaklah pengumumannya ya. Saya hanya melampirkan aja sedikit. Nah, in a nutshell kalau kita pikir dari timingnya kira-kira seperti apa. Nah, ini hanya kembali lagi satu usulan ya. Ini color coding juga dari sahur misalnya. Kalau memang kita menjalankan dengan tepat, misalnya meal prep tadi, strategi meal prep, kita cukup masak sekali, ekstra banyak supaya bisa di 2 kali makan di saat berbuka maupun di saat sahur misalnya. Makanya waktu pagi bangun itu sudah lebih ke memanaskan saja dan langsung makan supaya kita menjaga yang namanya kuantitas tidur kita yang memang sudah cukup terbatas itu, supaya tetap at least kita protect di sana ya. Misalnya kalau kita mau disiplin, tidur dari jam 10, bangunnya jam 3.15 gitu. Nah, minimal masih dapat nih 1, 2, 3, 4, 5 jamnya. Nah, tidur 5 jam aja cenderung mungkin kurang ya, tapi setidaknya kita jaga, jangan sampai di bawah itu. Kemudian panah birunya misalnya mulai berpuasanya ya. Kemudian berolahraga aerobik. Ya, ini ada PM nih yang warna hijau. Nah, olahraga aerobik 15-30 menit. Kemudian buka puasa di jam 6-nya, pukul 6 PM, dan pukul 8 PM, misalnya kalau melakukan latihan beban selama 45 menit. Jadi kira-kira begini proposal dari saya, usulan dari saya, ya kemudian digabungkan dengan tadi makannya kira-kira seperti apa, waktu olahraganya kira-kira berapa lama, dan persepsi pengerahan fisiknya berapa. Semoga semua itu bisa diincorporate ke dalam satu strategi yang smart dalam menjalankan puasa sehingga bisa menjadi lebih lancar. Jadi kira-kira demikian dari saya ya, semoga beberapa masukan dan usulan ini bermanfaat adanya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya ya hari ini. Semoga semua sahabat pembelajar tercerahkan ya atas tema kita hari ini. Dan sebentar lagi kita akan langsung mulai ke sesi tanya jawab. Jadi sahabat pembelajar bagi yang ingin bertanya, Anda boleh sekali untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Kita akan bacakan satu persatu. Nah, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, saya akan
ingatkan kembali ke sahabat pembelajar, bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan invite ke grup tersebut. Kenapa? Karena nanti materinya Pak Halim hari ini juga akan di-share di sana ya. Baik, bagus sekali tema kita hari ini ya Pak Halim ya. Dan setahu saya pun memang kita itu kalau berpuasa tuh bukannya nggak boleh berolahraga. Yang nggak boleh itu adalah berolahraga, habis itu minum, lupa. Nah, Betul. jadi kita akan langsung mulai aja ke sesi tanya jawabnya ya Pak Hela. Saya akan di bulan puasa biasanya jatah makan kita itu berkurang 1 kali. Tenaga itu juga jadi berkurang. Jadi latihan itu juga tidak sekuat biasanya. Nah, apakah latihan di 50% intensitas biasa itu bisa mempertahankan massa otot? Untuk latihan endurance lari itu bagaimana mensiasatinya ya Pak Halim? Terima kasih. Ya, Silakan baik Pak Bu Halim. Adela, Terima terima kasih Bu kasih Adela. pertanyaannya. Iya, kalau jatah makan berkurang 1 kali, mungkin itu balik lagi ke pilihan ya. Sebenarnya kalau kita memang cukup pede dengan metabolisme kita dan menjalankan pola hidup fitnessnya untuk masih dilanjutkan, jatah makannya mungkin masih bisa tetap 3 kali gitu ya, tapi dengan porsi yang kecil-kecil aja. Jadi misalnya bahkan sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur misalnya mau makan bisa juga, tapi ya misalnya light protein snack. Makanya mungkin tadi ada seperti protein shake atau misalnya yogurt atau kefir bisa dikonsumsikan sebelum tidur. Bahkan 1-2 butir buah kurma juga masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi at least ada satu less proper meal, tapi ya cukup bernutrisi lah gitu. Bayangkan kalau misalnya ada 1-2 butir kurma, 1 cup kefir, yogurt, kemudian 1 whey protein atau misalnya protein powder gitu. Kan ya bukan meal yang bagus sih gitu, tapi merupakan satu nutritional support yang saya rasa kita bisa apresiasi semua. Jadi itu sebenarnya masih satu pilihan. Kalorinya tapi secara overall lebih turun nggak? Yes, mungkin. Makanya latihannya di 50-70% dari intensitas kita untuk setidaknya bisa menjaga massa otot. Apakah bisa? So far saya yakin bisa, karena otot kita itu, tubuh kita itu sangat kind lah. Kalau kita treat badan kita dengan baik, maka tubuh akan kind juga balik ke kitanya. Contohnya begini, berbagai penelitian ilmiah menyatakan bahwa progres itu sebenarnya sudah bisa diraih, gains itu sudah bisa diraih apabila kita berolahraga lebih kurang 70-90% dari maksimal. Gitu. Progres berolahraga bisa kita raih kalau kita hanya sebenarnya mengarahkan 70-90% dari persepsi maksimal kita, rate of perceived exertion kita, itu sudah cukup. Makanya saya sering bilang, kalau misalnya kita kadang nggak mood latihan, tapi setidaknya saya tanya, bisa nggak mengarahkan 50% sampai 70% dari biasa? Kayaknya sih bisa. Ya udah, hadir aja, show up gitu. Nah, di saat itu pun sebenarnya kita udah berpotensi minimal untuk meneruskan gains yang ada, ya, atau setidaknya nggak turun. Kira-kira seperti itu. Untuk endurance lari, bagi yang merasa, oh, puasa bukan lagi tantangan untuk saya. Misalnya tantangan haus dan lapar itu. Ada juga yang bahkan mau lebih ceritanya Spartan lagi mengatakan, dia tetap rutinitasnya, dia pokoknya tidak membiarkan, dia benar-benar, beliau ini orang yang luar biasa ya, Dr. Barum Syasharudin, lecturer di Rai Institute juga, fellow lecturer. Beliau ini usianya 71 tahun. Di bulan puasa, selama bertahun-tahun, beliau tetap lari 30, 40, 50 km setiap minggunya. Di umur 71 nih sekarang, ya tahun sebelumnya ya umur 70, beliau umur dari 65 kalau nggak salah sudah menyukai lari dan lari terus, dan konsisten di 40, 30, 40, 50 km per minggu. Di bulan puasa nggak berhenti. Bahkan rutin jam berapa paginya berlari,
beliau jam 7 pagi nih, misalnya beliau lari sampai jam 8, itu tetap dilakukan di bulan puasa. Setelah itu berisiko haus nggak beliau itu? Karena masih dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nggak minum. Itu beliau jalankan. Dan bagi beliau nggak masalah. Gitu. Jadi tergantung juga seberapa seseorang itu mempersepsikan tantangan haus dalam berpuasa. Gitu. Bahkan di usia beliau aja, di saat banyak yang udah nggak bisa donor darah, beliau masih bisa donor darah. Tapi tentu mungkin di bulan puasa rutinitas itu kebetulan beliau baru lakukan bulan lalu, jadi mungkin pas sesudah Lebaran beliau akan donor lagi gitu ya. Jadi luar biasa timing beliau. Jadi saya belajar banyak juga dari beliau, dan beliau juga menjadi salah satu inspirasi ya, Dr. Rudy Bahrul Syasarudin menjadi salah satu inspirasi saya dalam hal mengajak teman-teman untuk menata yang namanya bukan time management, tapi sebenarnya time empowerment gitu loh. Kita berkuasa sepenuhnya atas waktu kita dan kita atur dengan baik gitu. Semoga terjawab Bu Adela. Terima kasih jawabannya Pak Halim, luar biasa. Semoga Bu Adela terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, Bu Adela boleh sekali untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Fahrul. Thanks Bung Halim. Pertanyaannya, jika puasa Ramadan ini mau melakukan prolong fasting, itu apakah relevan dan apa ada saran dan tipsnya? Terima kasih Pak Fahrul. Silakan Pak Halim. Iya, terima kasih Pak Fahrul, Dr. Fahrul sebenarnya ya. Dokter. Iya, alumni Institute juga. Atau Coach Fahrul ya. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan banyak sekali yang mungkin miss sahur gitu ya. Nggak sahur, tapi ya udah bangun untuk minum sebentar ya, bangun hanya untuk minum, kemudian melakukan sholat subuh, kemudian langsung melanjutkan aktivitas atau tidur lagi sedikit gitu ya. Jadi bisa ada yang merasa mungkin oh ya udah saya bulan puasa saya 1 meal a day di saat berbukanya aja gitu. Kemudian sepanjang malamnya saya minum cukup, pastikan saya cukup minum, kemudian puasa lagi gitu. Jadi extended atau prolong fasting itu bisa dilakukan. Dan banyak juga kan yang kebetulan yang paling seringnya sih miss sahur ya, tapi miss buka puasa sih jarang gitu. Jadi mungkin kita mengambil patokannya miss sahur untuk mendapatkan jadwal puasa yang lebih panjang gitu, terutama di tidak makannya. Tapi kalau tidak minumnya juga harus diperhatikan di situ, karena kita juga hanya bisa minum antara misalnya pukul 6 sore sampai ceritanya 4.30 atau sebelum sholat subuh, kan kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi tapi udah skip sahurnya masih bisa minum, kemudian tapi masih untuk tidak makan 13,5 jam ke depan gitu. Jadi luar biasa. Bisa saja kalau ini mau dijadikan masukan dalam rutinitas intermittent juga bisa ya. Kemudian tinggal nanti di bulan-bulan non puasa mau menjalankan puasa Daud untuk meneruskan lagi selang-seling setiap hari. Setiap ada hari puasa, hari tidak puasa, hari puasa lagi ya. Katanya seperti itu, atau Senin Kamis boleh-boleh saja. Bagus, tidak ada masalah. Ya. Autofaginya kita dapatkan, tapi memang yang menjadi konsiderasi satu di sini adalah pilihan, karena fasting kita diperpanjang, jendela makan kita lebih pendek, berarti pilihan makan kita harus lebih baik gitu. Hampir no point, sayang kalau kita ternyata udah pilihan jendela makannya pendek, tapi malah kita masuknya makanan yang kurang terseleksi gitu. Jadi seleksi makanan yang masuk ke dalam mulut kita perlu kita tingkatkan lagi awareness-nya. Kira-kira seperti itu, Dr. Fahrul. Semoga terjawab. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Dr. Fahrul, semoga terjawab ya. Apabila masih ada pertanyaan, boleh silahkan dokter. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bobi Hendy. Coach Halim, untuk latihan sebelum berbuka sama halnya ketika kita menjalani intermittent fasting. Jika latihan setelah berbuka, sebaiknya strategi pola makan saat berbuka sebelum latihan, bagaimana ya Coach? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Pak Bobi. Silahkan Pak Halim untuk dijawab. Jika latihan setelah berbuka, sebaiknya strategi pola makan saat berbuka seperti apa? Saya rasa sama saja ya. Berbukalah, misalnya seperti yang tadi saya misalnya berikan sedikit masukan ya, atau ide gitu, usulan ya, tentang apa yang kita konsumsikan saat berbuka. Saya rasa itu bisa dijalankan. Jadi bukan satu masalah. Tapi kalau misalnya anak fitness nih gitu ya, seperti Pak Bobi ya dan kliennya bilang, oh iya tapi saya maunya latihan beban sebelum berbuka. Saya nggak mau latihan aerobik. Boleh nggak? Boleh. Ya, bisa saja. Yang perlu diperhatikan di situ adalah mungkin potensi dehidrasinya. Jadi berarti sekali lagi intensitasnya mungkin agak di-adjust atau disesuaikan. Saya rasa tidak ada perubahan sama sekali dalam hal pilihan pola makannya. Mungkin kembali lagi lebih kepada jangan terlalu kenyang kali ya, atau terlalu dekat antara sesudah buka dan berolahraga setelah bukanya gitu. Kalau terlalu dekat ya mungkin masih sangat mengganggu ya gitu, karena proses pencernaan masih jalan. Masih full steam gitu. Kira-kira seperti itu Pak Bobi atau Coach Bobi. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim, Coach Bobi, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu F.E. Syahrin. Misalkan latihan beban kita pindah di jam sore, 1 jam sebelum berbuka, itu apakah baik, Coach? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Pak Halim. Ya, Brother Syahrin, ya pas banget tadi kebetulan saya jawab sedikit ya, sudah ada preview jawaban waktu saya jawab Coach Bobi. Jadi memang silakan kalau mau latihan beban sebelum berbuka. Kalau saya meskipun tidak menjalankan puasa Ramadan, tapi saya udah 3 tahun nih menjalankan intermittent ya, dan biasanya memang selama itu juga saya biasanya berolahraga sebelum berbuka gitu. Tapi memang saya diuntungkan saya masih bisa minum. Jadi saya masih kurang nih pengetahuan tentang bagaimana berolahraga dalam kondisi yang sangat dehidrasi. Makanya saya masih memberikan satu flag di sana atau satu bendera di sana untuk teman-teman ini tolong diperhatikan ya, karena kalau berolahraga di ujung puasa, terutama puasa Ramadan, cek di risiko dehidrasi karena rasa hausnya itu. Nah, kalau dirasakan, rasa hausnya sebenarnya udah hilang kira-kira jam 3 gitu kan, dan dari jam 3 sampai jam 6 saya udah nggak haus-haus lagi. Ya monggo silakan ya, berarti udah sangat terbiasa, badannya sudah sangat well adjusted, go ahead aja, boleh, bagus sekali, nggak masalah. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim, Bapak Syahrin, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke Bapak Arisan ya. Jadi Coach, strategi olahraga itu tidak terhalang puasa, tapi lebih ke mindset kita memandang puasa adalah hambatan atau tidak. Betul begitu ya Coach ya? Terima kasih atas pertanyaannya, silahkan Pak Halim. Ya Pak Arisan, saya rasa mungkin seperti itu, karena ini kita harus melihat puasa dalam perspektif yang paling positif, yaitu ini adalah ujian yang diberikan kepada umat, ya pasti ada niatan atau ada niatan baik di baliknya, dan tentunya kita harus melihatnya sebagai hal tersebut juga ya. Jadi bukan satu hambatan, tapi lebih kepada kita melihatnya sebagai satu kesempatan untuk lulus, kesempatan untuk belajar, untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Saya rasa seperti itu ya, hampir sama sih, menjadi pengingat juga karena fitness, dan kadang saya sering bukan joke yang gimana ya, saya sering berintermezzo mengatakan agama dan fitness itu sebenarnya hampir serupa, separalelnya gitu. Misalnya di agama itu jalankan perintahnya, hindari larangannya, kan gitu ya. Berarti perintahnya adalah hal-hal yang mendekatkan kita kepada kebaikan, larangannya adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari keburukan. Nah kan fitness bukan cuma olahraga teratur, nutrisi teratur, istirahat teratur, tapi juga berarti apa?
olahraganya jangan over. Itu kan larangannya. Atau jangan makan makanan yang beracun, yang menurunkan kualitas kesehatanmu. Salah satunya juga mungkin di dalamnya adalah merokok atau menumpuk toksisitas yang tinggi gitu kan, itu ada larangan-larangannya gitu. Jangan sampai kurang tidur. Kalau misalnya istirahat teratur, cukup tidur, berarti larangannya apa? Ya jangan kurang tidur kan gitu. Jadi saya rasa masih ada paralel point of views yang sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya gitu. Jadi buat saya karena kita justru anak fitness diuntungkan di sana ya, yang sudah menjalankan memiliki mindset atau seorang physical culturist yang mungkin akan melihat, oh ya, puasa ini adalah satu ujian, tantangan fisik, tapi bukan menjadi hambatan. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Bapak Arisan semoga terjawab, dan apabila ada pertanyaan lagi silahkan ya. Nah ini kebetulan kita masih ada sedikit waktu, jadi apabila sahabat pembelajar masih ada pertanyaan, boleh silahkan untuk komentar di kolom komentar, jadi nanti kita akan langsung bahas ya. Paling saya ingin bertanya Pak Halim. Pak Halim, ini banyak sekali yang mengungkapkan bahwa memang benar, apakah benar lebih tepatnya apabila sempat berhenti berolahraga, pada saat kita memulai kembali itu tuh cenderung lebih berat. Nah, mungkin Pak Halim ada penjelasan nggak kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Silakan Pak. Oh iya, makasih Ibu Jessica. Ya bagus sekali ya pertanyaannya. Cenderung lebih berat itu satu keniscayaan. Karena apa? Di satu sisi kan kita mengalami detraining, kita berhenti berolahraga, kekuatan kapasitas paru-paru, bahkan kepadatan kapiler darah kita dia turun gitu. Nah, kalau semua marka-marka atau prasyarat performa dan prasyarat kesehatan kita udah menurun, dan pada saat yang sama kadar lemak kita mungkin naik nih. Saat kita berhenti, massa otot turun, kepadatan kapiler turun, kapasitas paru-paru turun, semuanya lagi turun. Terus ternyata apa? Berat badannya naik. Kemudian lemaknya meningkat, komposisi internalnya shifting, dan otot turun, lemak naik. Jadi lebih berat nggak? Modal tenaga kita untuk mengangkat badan yang lebih berat meningkat atau berkurang? Berkurang kan modal tenaganya. Kalau modal tenaga turun, tapi berat badan naik, bagaimana menggerakkannya? Rasanya waktu menggerakkan, otomatis pasti menjadi lebih berat. Kan gitu. Apalagi belum lagi kalau ternyata udah masuk ke yang namanya nyaman sama mager. Nah, itu yang mungkin saya rasa as much as it is a physical challenge untuk memulai lagi, mungkin mental challenge-nya mungkin lebih besar. Jadi kita cuma perlu bilang, oh ya ini jadikan pelajaran, saya berhenti olahraga kelamaan, saya nggak akan begitu lagi. Jadi satu reminder aja untuk oke, kita teruskan aja. Berolahraga lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada yang menggunakan berolahraga teratur sebagai pintu gerbang untuk akhirnya saya karena olahraga teratur, mau nggak mau saya jadi jaga pola makan, mau nggak mau saya jadi memperhatikan istirahat, kan begitu. Gitu. Karena nggak bisa nih, kalau saya seneng banget berolahraga, tapi kalau saya nggak bisa meninggalkan olahraga. Tapi kalau gara-gara olahraga saya jadi tidurnya kurang, ya kan? Atau jadi kurang bagus, berarti saya harus ngecek apa perilaku tidur saya yang harus saya perbaiki supaya tidur saya mendukung olahraga saya. Gitu. Kita jadikan sebenarnya apapun bisa menjadi gerbang masuk untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Cara seperti itu. Ya. Terima kasih jawabannya Pak Halim, luar biasa sekali. Nah ini sudah ada komentar dari Pak Bobi. Baik Coach Halim, terima kasih. Nah ini juga ada dari Bu Adela. Terima kasih atas jawabannya Coach. Yang saya masih belum ketemu adalah siasat makannya. Dengan pola latihan saya sekarang, saya maintenance di 2.500 kalori. Pernah saya coba kurangi jadi 2.000 kalori, makan 2 kali. Tapi latihan sama, saya jadi sakit. Saya lagi cari kira-kira latihan bisa dikurangi di bagian mana supaya nanti puasa tetap bisa bugar. Misalnya latihan beban 50%, latihan lari dikurangi juga, atau makan tetap tapi dicicil. Nah, bagaimana saran Coach Halim? Terima kasih. Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Adela, terima kasih. Jadi dari situ kita juga bisa melihat ya bahwa sebenarnya waktu kita bulan puasa itu optimumnya kita sebenarnya makan di berapa kalori. Karena mungkin Bu Adela masih fix dengan misalnya, oke, saya mungkin cuma bisa makan 2 kali nyamannya.
Nah, dalam 2 kali itu karena perlu bertemu 2000 atau 2200, jadi 1 mil masa 1100 kalori, kan itu juga cukup banyak ya, itu kita jadi perlu memperhatikan hal tersebut, sehingga oh iya deh, nah ini akhirnya kita berpikir nih, proses berpikir kita jalannya, thought proses kita, kalau begitu saya coba deh 2200 itu saya penuhi dalam 3 mil atau 4 mil, jadi setiap milnya hanya lebih kurang di 550 gitu. Dan akhirnya kita temukan nih, oh iya kayaknya begini lebih nyaman. Tapi kalau saya buka puasa dari maghrib sampai ke sahur, itu saya bisa makan 4 kali begitu, kira-kira bagaimana ya saya siasatinya gitu. Nah, akhirnya kita baru cari deh di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi mungkin buka puasanya jam 6.30, kita coba yang mungkin lebih tinggi, 800 atau 900 kalori. Kemudian setelah itu kan sisanya misalnya masih ada 1.200, 1.300. Nah, 1.200, 1.300 berarti masih ada 2 kesempatan makan, jadi katakan di 600 gitu. Atau mau buka puasa dan sahurnya yang lebih besar. Jadi buka puasa dan sahurnya itu yang katakan masing-masing 800 jadi 1.600, sehingga sisa 500 yang dijadikan snack di sebelum tidur. Nggak apa-apa juga. Makan sebelum tidur nggak apa-apa, Coach. Ya, seperti yang saya bilang, should be fine selama kita masih berolahraga. Kan tadi misalnya sejam sebelumnya, mungkin sebelum tidur, kita sejam sebelum makan tidur itu, sebelum tidur kita masih berolahraga. Kita masih ada burn kalori. Jadi, dan memang pembakarannya juga berkurang, makanya kita tadi siasati. Kalau saya 2.500 selama ini pas, berarti dengan berpuasa di waktu olahraga puasanya, ini olahraga puasa saya turun sedikit persentase pengerahan fisik, katakan saya turun nih asupannya 300 kalori jadi 2.200, ya udah saya sesuaikan juga dengan asupan 2.200 karena kebutuhannya turun, kan kira-kira begitu. Jadi terus kita lebih fleksibel dan buka lebih banyak peluang bagi kita dan lebih banyak opsi. Jadi dengan demikian maka semoga bisa jadi lebih lancar. Semoga jadi masukan yang baik, Bu Adela. Ya, semoga bisa diterapkan. Siap. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Bu Adela, semoga terjawab ya. Dan sahabat pembelajar, tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 11.21. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Jessica, terima kasih semua sahabat pembelajar ya. Sekali lagi ya, bulan puasa sudah dekat ya, kalau tidak salah antara tanggal 22 atau 23 Maret. Selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga masukan-masukan ini bisa bermanfaat adanya. Ya, semoga jadi momentum untuk menjadi lebih sehat lagi, lebih baik lagi bagi kita semua. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim, dan saya ucapkan juga kepada sahabat pembelajar, terima kasih karena telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya, semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita akan berjumpa di 2 minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga apabila yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh silahkan memberikan nomor WA, karena materinya nanti akan di-share juga ke dalam grup WA. Dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe dan lihat video kita hari ini nanti akan dimasukkan ke YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa, dan terima kasih. Mungkin sahabat pembelajar boleh membuka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih sahabat pembelajar, kita berjumpa lagi. Terima kasih semuanya.